Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil ula wal akhirah huwal hakimul khabir. Wa ashhadu an la ilaha illallah ja'alal a'yada mawasimal ihsani war ridwan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maksudnya, dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu Allah memaafkan sebagian besar daripada dosa-dosa kamu. Saudaraku sidang jamaah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala seruhannya dan menjauhi segala larangannya, terutama sekali bersempena dengan hari yang mulia dan berkat ini. Tidaklah sepatutnya kita melakukan sesuatu yang bercanggahan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana besarnya pahala kebajikan yang kita kerjakan hari ini, maka begitu juga beratnya dosa kejahatan yang kita lakukan pada hari yang sama. Hari ini, meskipun ada dari kalangan kita yang terpilih menunaikan haji, namun mereka tidak berpeluang melaksanakan ibadah ini di Makkah Al-Mukarramah. Ini karena pada tahun ini ibadah haji hanya dibenarkan kepada penduduk Arab Saudi sahaja dalam jumlah yang terhad. Marilah sama-sama kita berdoa semoga pada masa yang akan datang semua umat Islam di seluruh dunia dapat melaksanakan ibadah haji seperti biasa. Sidang hadirin sekalian, negara kita dikejutkan dengan pandemi COVID-19. Di atas persetujuan demi kebaikan jamaah, pada 11 Jun 2020, Kerajaan Malaysia mengumumkan penangguhan kepada 32.000 jamaah haji yang setiap tahunnya dijemput ke tanah Al-Mukarramah. Keputusan tersebut menampakkan kekecewaan kepada yang dipanggil menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Islam bukanlah agama yang jumud, malah ia bersifat anjal. Justru ia menuntut umatnya senantiasa menghayati konsep korban di dalam setiap ruang kehidupan. Korban dalam arti kata mudah ialah kesanggupan bertindak, sama ada memberi, membelanja atau melepaskan hak bagi mencapai sesuatu tujuan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin sidang jemaah sekalian, setiap kali menyambut Aidil Adha, kita pasti teringat dengan peristiwa besar yang berlaku di sejarah hidup manusia. Peristiwa yang dimaksudkan ini ialah peristiwa korban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam di atas anak kesayangannya Nabi Ismail alaihi salam. Jika kita menganalisis peristiwa ini sedalam-dalamnya, kita akan mengetahui betapa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Baginda sanggup melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan penyembelihan ke atas anak yang amat disayanginya. Namun sebaik menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bertangguh, Nabiullah Ibrahim alaihi salam melaksanakan dengan kadar yang segera. Allah Subhanahu wa ta'ala merekamkan peristiwa ini dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkan apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah ayah akan mendapati dariku dari orang-orang yang bersabar. Sidang hadirin yang berbahagia, sudah selesainya sholat Idul Adha pada pagi ini, maka bermulalah pelaksanaan ibadah penyembelihan korban di tempat kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kuasa di negeri ini. Penetapan SOP berkaitan ibadah korban adalah demi keselamatan dan kebaikan bersama. Mimbar ini menyeru dan mengajak para peserta dan petugas ibadah korban akan senantiasa mematuhi setiap SOP yang ditetapkan demi bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Bagi mereka yang tidak berkesempatan melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, tanamkanlah azam dan tekad agar pada tahun-tahun depan kita dapat melaksanakan ibadah yang sangat dituntut ini. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa as'ariha wa adhlafiha wa anna ad-dama la yaqa'a minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard fatibu biha nafsan. Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahr atau yang disebut hari raya Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersenang hati kamu dengan berkorban. Riwayat At-Tirmizi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najattat taibin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah yang dihormati, nah ini marilah kita bermuhasabah dan merenungkan diri betapa besar dan bernilainya harga keamanan dan kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lihatlah bagaimana wabak pandemi COVID-19 yang menyerang dunia ini telah menjangkit lebih daripada 16 juta orang dan menyebabkan kematian sekitar 700.000 orang di seluruh dunia. Manakala negara kita, Malaysia, telah merekodkan kematian melepasi 124 orang dan hampir 1.000
9.000 orang telah dijangkiti. Namun alhamdulillah sehingga ke hari ini jangkitan telah berkurangan dan berkurangnya kes kematian baru yang dicatatkan. Semoga doa kita senantiasa mengiringi kehidupan kita semua agar wabak pandemi ini akan terus terputus di bumi tercinta ini. Namun begitu kita hendaklah senantiasa waspada dan janganlah kita lalai serta alpa. Kemungkinan gelombang kedua wabak COVID-19 ini akan melanda negara kita. Justru itu patuhilah arahan dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dari masa ke masa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma ahyina fid dunya mu'minina dha'inin wa tawaffana muslimina taibin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ke bawah duli yang maha mulia Al-Amin Al-Karim Tuanku Sultan Salihuddin Ibnul Marhum Sultan Badri Shah Sultani biwilayati Qadah Darul Aman wa kadzalika waliyal ahd duli yang terhormat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah Ibnul Aminil Karim Sultan Salihuddin wa jami'ul usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum likulli ma tuhibbuhu wa tardah wahfazhum min syarril asyrar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil imani wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasadi wa sa'adatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah.